Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang baik ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha menjalankan perintah Allah sebaik mungkin dan kita berusaha menjauhi larangan-larangan Allah semaksimal mungkin. Kita sangat memahami bahwa takwa adalah bekal yang paling baik ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan pada sisi yang lain, kita tidak tahu kapan waktunya kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin dan selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita bisa masuk surga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal-amal kita. Adapun amal-amal kita akan menentukan alamat kita di surga sebelah mana. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang penuh barokah ini, masih dalam situasi awal tahun, ada baiknya kita melihat kembali apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan dunia yang sementara ini menuju kehidupan akhirat yang abadi. Khatib akan menyampaikan sebuah hikmah yang bersumber dari surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Jamaah sekalian, dalam perjalanan hidup kita, pernahkah kita menginginkan sesuatu tapi tidak pernah kesampaian? Kita merasa sudah banyak berusaha tapi tidak kunjung berhasil. Misalnya ingin mendapatkan promosi, tapi selalu gagal dalam seleksi. Misalnya ingin mendidik anak-anak kita dengan baik, agar menjadi anak yang soleh dan solihah yang berhasil, tapi kita sering merasa kecapean dan tidak punya waktu. Kita ingin hidup sehat dan bugar, tapi kita malas berolahraga dan sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Seringkah kita mengalami hal-hal seperti itu? Atau sebaliknya, kita sering menginginkan sesuatu dan alhamdulillah sering kejadian walaupun prosesnya tidak mudah. Misalnya ingin mendapatkan beasiswa, kemudian setelah mencoba berkali-kali kemudian berhasil. Ingin mendapatkan jodoh, kemudian ketemu jodohnya. Nah, jamaah sekalian, terkait hal itu,
khatib ingin menceritakan sebuah mekanisme yang terdapat pada peluru kendali. Dalam pertarungan pesawat tempur, ketika pesawat kita sudah menarget pesawat musuh, maka target itu akan dikunci. Kemanapun pesawat itu bergerak, kemanapun target itu bergerak, maka peluru kendali yang kita tembakkan akan mengikuti target tersebut. Target itu dikunci dengan mekanisme penguncian tertentu. Sehingga setiap gerakan peluru yang melenceng dari target akan dikoreksi. Dan peluru kembali mengarah pada target yang sudah kita kunci. Jamaah sekalian, pada mekanisme ini ada suatu proses looping tertutup yang melakukan koreksi secara terus-menerus agar peluru mengejar target yang telah dikunci. Dan akhirnya peluru tepat mengenai sasaran. Proses ini dinamakan dengan servo mechanism. Lalu, apa hubungan proses ini dengan perilaku manusia? Dalam dunia psikologi, istilah servo mechanism ini bisa digunakan untuk menggambarkan kecenderungan gerakan manusia. Dalam kehidupan ini, setiap orang bergerak dengan prinsip servo mechanism, dengan pengertian kita terus-menerus melakukan koreksi, sehingga sesuatu yang digariskan bagi kita akan terjadi. Dan proses koreksi ini berlangsung dengan melibatkan seluruh kesadaran kita, baik alam sadar maupun alam bawah sadar kita. Jika kita sudah digariskan untuk mengalami sebuah kondisi, maka apapun yang terjadi, cepat atau lambat, proses ini akan menuntun kita menuju kondisi tersebut tanpa bisa ditolak sama sekali. Jika kita sudah digariskan untuk mengalami sebuah kondisi, suka atau tidak suka, proses ini akan membawa kita ke sana dengan cara yang sangat cerdas. Bahkan kadang dengan cara yang tidak terduga sama sekali. Misalnya ada seorang pejabat tinggi yang pada detik-detik terakhir penutupan kemudian dipanggil menjadi menteri. Mungkin beliau tidak menduga akan dipanggil menjadi menteri. Jamaah sekalian, kita sedang membahas sebuah proses bahwa yang membuat garis itu sebenarnya adalah kita sendiri. Atau dengan kata lain, arah garis itu adalah pilihan kita sendiri. Karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih arah garis tersebut. Dan garis ini dibuat oleh sosok yang terdapat dalam diri kita, yang dikenal dengan nama penggambaran diri dan sistem keyakinan. Kalau kita mempunyai penggambaran diri bahwa kita adalah orang yang sukses, berprestasi, bermanfaat, dan kita mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kita akan berhasil mencapainya, maka proses ini akan menuntun kita ke arah itu, apapun yang terjadi. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita mempunyai penggambaran diri bahwa kita adalah orang yang biasa-biasa saja, tidak berprestasi, dan kita mempunyai keyakinan bahwa kita memang seperti itu, sekedar menjalani hidup apa adanya, tidak mau berusaha dengan maksimal, maka proses ini akan menuntun kita ke arah itu, apapun yang terjadi. Yang membuat garis itu adalah penggambaran diri dan sistem keyakinan yang terdapat dalam diri kita. Kita memilih untuk mempunyai penggambaran diri dan sistem keyakinan seperti itu. Jamaah sekalian, ada yang unik di sini. Karena kita sendiri yang membuat garis itu, maka kita juga bisa mengubah arah garis itu. Allah menyebutkan,
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Konsep ini berkaitan dengan kebebasan memilih yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Kita bebas memilih arah garis yang akan kita buat. Jamaah sekalian, ada lagi hal yang unik dalam konsep ini, bahwa dalam konteks kehidupan sehari-hari, hasil apapun yang kita peroleh adalah ekspresi dari kemampuan kita yang telah mencapai tingkatan keahlian bawah sadar. Contoh keahlian bawah sadar adalah keahlian menyetir mobil. Kita tidak perlu berpikir kapan menginjak gas, kapan menginjak rem. Bahkan kita tidak berpikir ketika berbelok, karena sudah terlalu hafal jalannya. Itu sudah menjadi keahlian bawah sadar kita. Jadi, apapun dalam hidup ini, jika kita sangat mudah melakukannya, maka kita telah menjadi ahli dalam hal tersebut. Bisa ahli dalam keberhasilan, bisa juga ahli dalam kegagalan. Secara praktis kita bisa melihat orang-orang yang banyak mendapatkan keberhasilan atau menciptakan prestasi dalam satuan waktu hidupnya akan menjadi ahli dalam keberhasilan. Sebaliknya, orang yang hidupnya sering mengalami kegagalan, tidak mau bangkit dan melakukan perbaikan, dia akan menjadi ahli dalam kegagalan. Jamaah sekalian, ternyata keahlian bawah sadar ini juga punya andil dalam proses koreksi terus-menerus yang terjadi pada diri kita menuju kondisi yang sudah digariskan. Jamaah sekalian, sebagai penutup, khatib akan mengaitkan konsep ini dengan sebuah nilai dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu nilai kesempurnaan. Nilai kesempurnaan adalah puncak dari nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kalau kita bertanya, apakah ada yang sempurna di dunia ini? Apakah mungkin kita mencapai kesempurnaan? Jawabannya tidak ada. Tidak mungkin. Lalu, mengapa kita diminta mengejar sesuatu yang tidak mungkin? Jawabannya adalah kesempurnaan itu relatif. Kesempurnaan adalah batas maksimal dari setiap individu untuk berkembang. Adalah batas maksimal dari setiap kita untuk berkembang. Maka kesempurnaan menjadi relatif karena tidak sama pada setiap orang. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengukur batas maksimal itu? Ternyata batas maksimal itu tidak bersifat kuantitatif, ia lebih bersifat kualitatif psikologis. Ketika kita sudah berusaha dengan sangat maksimal dan masuk pada sebuah kondisi yang disebut dengan menjelang putus asa, itulah batas maksimal kita. Di situ kesempurnaan sudah menjadi obsesi, dan ketika obsesi itu kuat, maka ia akan mendorong kita bergerak secara konstan menuju titik kesempurnaan itu. Lalu terjadilah apa yang dinamakan perbaikan berkesinambungan. Jamaah sekalian, kita semua, baik sebagai pribadi atau sebagai anggota organisasi, adalah orang-orang yang sedang melakukan perbaikan berkesinambungan. Ada satu hal penting yang harus kita ingat. Dalam setiap langkah perbaikan itu, mulailah dengan bismillah. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah akan membawa kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma thabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa shattit syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur alal mujahidin a'da'ana wa a'da'ad din birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.